Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya niscaya kita tidak dapat melakukannya. Salawat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi menyapa aktivitas pagi Anda dalam program unggulan Fajar Hidayah bersama saya Fatih Hakil Muslim. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz yang akan mengampu Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini. Beliau adalah Ustadz Dr. Setio Budi Santoso. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat pagi ini Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan oleh Allah Ustadz ya. Pelajaran kita pagi ini Ustadz, kita membahas tema masalah penyakit hati masih tentang kemunafikan ya, kita ciri munafik masih. Kita masih membahas tentang penyakit hati pemirsa. Kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya siapkan catatan dan mushaf Anda. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Dr. Setio Budi Santoso. Silakan Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allahu azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu raha wa rasula wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun. Para pendengar radio MTA FM, Persada FM, dan juga para pemirsa TV yang berbahagia. Mari kita bersyukur pada Allah karena pada pagi hari ini Allah memberikan banyak nikmat. Kita mengingat banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kita diberikan kesempatan, diberikan kelonggaran, diberikan waktu, diberikan kesehatan, diberikan banyak hal yang perlu kita syukuri, kita uri-uri, kita lanjutkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada pagi hari ini kita lanjutkan masih masalah penyakit spiritual, utamanya masalah kemunafikan. Kemarin sudah saya terangkan banyak hal. Pada pagi hari ini akan saya terangkan tentang penyakit munafik adalah khianat ya. Jadi tadi yang saya bacakan di surat Al-Anfal 27 tadi, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan jangan mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu. Ya, memang amanat ini merupakan hal yang penting. Kemudian kalau Rasulullah memberikan istilahnya patuahnya atau kepada kita sabdanya, ciri orang munafik itu ada 3 dan atau mungkin ada 4 ya. Yang pertama yang pada saat ini kita bicarakan idza tumina khona ya. Apabila diberi amanat khianat, itu pertama itu. Besok setelah itu kita lanjutkan wa idza khathasa kadzaba. Apabila dia berjanji itu atau berkata ingkar, dusta, bohong gitu. Itu kalau ngomong itu tidak tepat atau berbohong itu. Kemudian wa idza hata ghadaro ya. Mereka kalau berjanji bohong. Yang terakhir wa idza khosama fajaro. Apabila berdebat, apabila ya bertengkar itu curang gitu. Nanti kita bicarakan satu persatu. Hari ini baru kita bicarakan tentang khianat ya, atau tidak amanat, karena Allah perintahkan tadi terutama jangan melaksanakan atau khianat terhadap Allah dan Rasulnya. Artinya kalau kita mengikuti Allah dan Rasulnya, kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, jangan sampai kita menyalahi ya, jangan sampai kita ya mengingkari apa yang di dalam Al-Quran atau As-Sunnah misalnya tentang perintah yang dilaksanakan, yang wajib kita laksanakan, harus dilaksanakan. Sebaliknya juga tidak melaksanakan suatu yang dilarang oleh Allah ya, dalam Al-Quran atau dilarang oleh Rasulullah itu. Kemudian supaya tidak mengkhianati amanatnya, artinya kepercayaan yang diberikan kepadanya, sehingga kita termasuk golongan khianat ya, orang yang munafik tadi.
Di ayat yang lain surat An-Nisa ayat 58 ya, innallaha ya'murukum an tuwaddu wal amanatikum ila ahliha. Nah, awalnya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat-amanat yang berhak menerimanya. Jadi kalau kita diberikan amanat, contohnya misalnya diberi kepercayaan untuk menjadi RT, menjadi RW, menjadi camat, menjadi bupati, menjadi lurah, menjadi presiden, itu harus dilaksanakan untuk yang memang untuk melaksanakan amanat itu sesuai dengan yang diperintahkan. Dan memang dilanjutkan tentang adil dalam pengadilan ya, supaya menetapkan hukum secara adil. Allah memberi pengajaran baik-baiknya supaya kita berlaku adil. Nah, di antara manusia ada yang khianat, yang awalnya dia berjanji untuk menyedekahkan harta di jalan Allah kalau dia diberi harta ya. Pada saat dia miskin, dia kepingin mendapat harta yang banyak, kepingin menafkahkan, tapi begitu Allah memberikan harta kepadanya, akhirnya ingkar, akhirnya berpaling ya. Itu disampaikan di dalam pelajaran Allah di surat At-Taubah ayat 75. Di antara mereka ada yang berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh ya. Janjinya kepada Allah, kalau nanti mendapat karunia dari Allah, kalau mendapat harta dari Allah, dia akan melaksanakan sedekah, banyak sedekah, dan juga melaksanakan amal-amal soleh ya, berjihad fisabilillah, enteng gitu. Tapi maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dengan karunia dan berpaling, dan memanglah orang-orang yang selalu membelakangi itu. Jadi awalnya setelah punya harta, setelah diberikan ya rizki, dia menjadi kikir, artinya berat untuk mengeluarkan harta di jalan Allah, atau berat dalam amal soleh ya, kegiatan-kegiatan yang bagus dia tidak melaksanakan, artinya kikir terhadap Allah. Yang paling berat setelah itu berpaling ya. Jadi berpaling itu artinya melengos, artinya bahasa Jawa melengos. Jadi berpaling yang paling jelek adalah mereka membelakangi, artinya lari, artinya menjauh dari Allah. Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai pada waktu mereka menemui Allah. Maka karena itulah Allah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan mereka berlaku dusta. Di surat Ma'arij diterangkan, dan orang-orang yang memelihara namanya dan memelihara janjinya ya, walatinahum la amanatihim wa ahdihim ra'un. Jadi dia memelihara amanatnya, artinya tidak khianat, dan memelihara janjinya, artinya kalau berjanji itu dilaksanakan. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman, dan sesungguhnya Allah menyukai tiap-tiap yang orang yang tidak khianat lagi mengingkari nikmat. Artinya tidak khianat dan tidak mengingkari nikmat. Surat Al-Hajj ayat 38. Jadi Allah itu ya istilahnya membela mereka yang tidak khianat, artinya tidak khianat itu amanah ya. Sebaliknya juga mereka yang tidak mengingkari nikmat, artinya bersyukur kepada Allah ya, itu akan dibela oleh Allah, karena orang yang beriman kemudian tidak khianat dan tidak mengingkari nikmat, itu Allah akan membelanya. Di ayat yang lain ya, di surat Nisa ayat 105 sampai 107 ya, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili di antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu penentang orang-orang yang berdosa karena membela orang-orang yang khianat ya. Jadi kita itu sudah turunkan Al-Quran, kemudian itu membawa kebenaran untuk menjadi pengadilan ya, mengadili di antara manusia yang itu. Nah ini tidak boleh kita
menjadi penentang itu menjadi pendukung orang yang bersalah atau mereka yang khianat. Maka mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah pengampun apa ya. Janganlah kamu berdebat mengkhianati orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang selalu tidak menyukai orang yang selalu berkhianat dan bergelimangan dosa. Surat An-Nisa. Jadi diterangkan di sini Allah tidak membela atau ya tidak menyukai ya, mereka yang berkhianat atau yang bergelimangan dosa. Sesungguhnya kami mengemukakan amanat itu kepada langit dan bumi dan gunung, tapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Maka khawatir tidak akan melaksanakan atau amanat. Maka dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Ya, terutama amanat tentang khalifah, pengganti atau memakmurkan bumi ini, ya, diberikan amanat itu kepada langit, bumi, gunung-gunung. Ya, tapi karena tidak ya manusia itu ya tadi banyak yang zalim dan bodoh, dia menerima itu. Padahal ya zalim itu artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, atau bodoh itu karena tidak memahami tuntunan, ya, tidak mau mempelajari tuntunan. Tuh. Jadi mestinya harusnya kita itu mempelajari tuntunan, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, sehingga apa yang diamanatkan kepada kita, kita laksanakan. Bukan pengkhianat, karena kita gara-gara tidak tahu, gara-gara tidak paham tentang tuntunan, akhirnya menjadi pengkhianat. Itulah beberapa ayat. Kemudian Rasulullah memberikan pelajaran. Allah telah berfirman, ada 3 golongan yang besok pada hari kiamat menjadi musuhku. Satu orang yang berjanji dengan namaku, kemudian dia khianat, ya. Yang kedua orang yang menjual orang merdeka, lalu makan harganya. Yang ketiga orang yang mempekerjakan buruh karyawan, dan karyawan itu telah bekerja dengan baik, tetapi orang tersebut tidak memberikan upahnya dengan sempurna. Di hadis yang lain, dahulu kami sedang bersama Rasulullah, ya. Kemudian datang seorang laki-laki penduduk aliyah, lalu bertanya, ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang sesuatu yang paling berat di dalam agama itu maupun yang paling mudah, ya. Jadi orang aliyah tadi, penduduk aliyah itu tanya tentang yang paling mudah dan yang paling berat, ya, di antara itu. Kemudian Rasul bersabda, yang paling mudah ialah mengucapkan syahadat, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian sesungguhnya Rasulullah adalah hamba dan utusannya. Itu yang paling mudah, yang mudah mengucapkan, enteng. Yang paling sulit, yang paling berat bagi manusia adalah amanat. Nah, ini tentang orang yang melaksanakan amanat, melaksanakan kepercayaan itu ternyata paling berat, ya. Orang sesungguhnya tidak ada agama bagi mereka yang tidak amanat, ya. Tidak sholat dan tidak zakat. Jadi kalau orang itu tidak amanat, tidak punya agama, tidak masuk Islam, atau mungkin tidak sholat, ya tidak, atau tidak zakat juga tidak. Itu kewajiban digandengkan dengan amanat tadi. Jadi amanat itu merupakan hal yang harus dilaksanakan. Tidak boleh tidak, karena kalau kita khianat berarti kita termasuk orang munafik. Yang lain Rasulullah memberi pelajaran, sebaik-baik kalian adalah orang yang pada saat zamanku, ya. Kemudian orang berikutnya, kemudian orang berikutnya lagi. Jadi yang paling bagus itu pada saat zaman Rasulullah, ya. Kemudian para sahabat, ya. Kemudian para tabi'in dan sebagainya. Berikutnya, kemudian akan ada mereka itu suatu kaum yang mereka menyaksikan tetapi tidak bisa menjadikan saksi, ya. Mereka menyaksikan tetapi tidak menjadikan saksi. Mereka itu berkhianat dan tidak bisa dipercaya. Mereka itu bernazar tetapi tidak melaksanakan nazarnya. Tampaklah kegemukan di antara mereka karena memakan harta yang haram. Jadi nanti akan ada setelah zaman berubah, nanti akan ada yang orang menyaksikan tapi tidak mau jadi saksi, tidak jadi saksi, atau orang yang berkhianat atau yang tidak dipercaya. Hadis yang lain dari Ibnu Umar
ia berkata, Rasulullah bersabda, tidak sempurna iman bagi orang yang tidak amanat, ya. Jadi kalau orang itu tidak amanat, imannya tidak sempurna, ya. Dan tidak sah sholat bagi orang yang tidak bersuci terlebih dahulu. Jadi ini disamakan oleh Rasulullah itu antara tidak amanat dan tidak bersuci. Artinya kalau orang sholat itu tidak bersuci maka sholatnya tidak sah. Maka orang beriman itu kalau tidak amanat imannya tidak sah. Artinya imannya goncang, imannya hilang, gara-gara tidak amanat. Hadis ini menyamakan orang yang tidak amanat bagi orang yang beriman itu sama dengan orang yang sholat tetapi tidak sah karena tidak bersuci. Hadis yang lain dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, apabila Allah mengumpulkan orang-orang yang dahulu dan orang yang akhir besok pada hari kiamat, maka setiap orang yang berkhianat atau mengingkari janji akan diberi bendera atau tanda. Lalu dikatakan, inilah pengkhianatan si Fulan bin Fulan. Nanti pada saat di hari akhir mungkin di Ta'ala Masyar atau berjalan berombong-rombongan, yaitu pengkhianat-pengkhianat itu diberi tanda, diberi apa kalung, apa slayer, apa tulisan, ya. Ini adalah pengkhianat si Fulan dan si Fulan. Yang lain Rasulullah memberikan pelajaran, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari lapar, karena sesungguhnya lapar itu adalah sejelek-jelek tempat teman tidur. Dan aku berlindung kepadamu dari sifat khianat, karena sesungguhnya khianat itu adalah seburuk-buruk perilaku, ya. Ini digambarkan kalau orang tidur itu lapar, tidak bisa tidur, ya. Karena mestinya kalau lapar, ya mungkin kelisian tidak bisa tidur. Kemudian kalau orang ini khianat, maka orang itu perilakunya yang buruk, ya. Jadi digambarkan seperti orang kalau tidur lapar itu tidak bisa tidur, maka kalau orang itu khianat maka dia berperilaku buruk. Yang lain dari Ubadah bin Samit, Rasulullah bersabda, hendaklah kalian menjamin kepadaku 6 perkara dari dirimu, niscaya aku akan menjamin masuk surga, ya. 6 perkara itu kalau kamu melaksanakan, niscaya Rasulullah menyampaikan akan masuk surga. Yang pertama, jujurlah apabila kamu berbicara, ya, tidak berdusta, tidak berbohong, itu yang pertama. Yang kedua, sempurnakanlah janjimu apabila kamu berjanji, ya. Kalau berjanji tidak dikhianati, ya. Kalau berjanji dilaksanakan, itu. Tunaikanlah apabila kamu diberi amanat, ya, apabila diberi amanat dilaksanakan sesuai dengan amanat yang diberikan. Artinya kalau tidak amanat berarti khianat. Kalau khianat termasuk orang munafik. Jagalah kemaluanmu, nah, artinya jangan berzina, jangan bercampur aduk perempuan lain, nanti kemaluan dijaga. Tundukkanlah pandanganmu, ya, dan dari maksiat. Jadi kalau terutama, ya, dalam hal pergaulan laki perempuan, itu harus menjaga pandangan, menjaga kemaluan. Yang terakhir, tahanlah tanganmu dari hal-hal yang tidak baik. Jadi kita menghindari dari perilaku yang baik. Ini digambarkan tahanlah kamu. Saya pernah melihat Rasulullah berpidato di atas untanya. Beliau bersabda, jauhilah kalian dari khianat, karena sesungguhnya khianat itu seburuk-buruk perilaku. Jauhilah kalian dari zalim, karena sesungguhnya zalim itu menyebabkan kegelapan pada hari kiamat. Dan jauhlah kalian dari kikir, karena sesungguhnya kikir itu membinasakan orang-orang yang sebelum kalian, sehingga mereka menumpahkan darah dan memutuskan persaudaraan. Jadi 3 hal pesan Rasulullah itu, yang pertama jangan khianat, yang kedua jangan zalim, yang ketiga jangan kikir. Itu perilaku-perilaku yang jelek yang harus kita tinggalkan. Yang berikutnya, apabila amanah sudah disia-siakan, maka tunggulah kehancurannya. Ya, itu Rasul memberi pelajaran, apabila itu amanah sudah disia-siakan, maka tunggu kehancurannya. Ya, nah, kemudian para sahabat bertanya, bagaimana menyia-nyiakan amanah itu, ya Rasulullah?
Rasulullah memberikan jawaban, apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Jadi kalau kita memberikan amanat tetapi memerintahkan atau menunjuk orang itu orang yang tidak tepat, ya, tidak sesuai dengan keahliannya, itu mengakibatkan nanti kehancuran, ya. Jadi amanat itu harus diberikan kepada yang ahli sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keahliannya. Jadi kalau membuat supaya kebaikannya jalan, maka keahlian seorang diperhatikan, ya. Ya, termasuk mungkin kita ya melihat dalam pemerintahan ada presiden mengangkat menteri itu lah. Menteri-menteri itu harus yang diangkat yang kompeten sesuai dengan keahliannya masing-masing gitu. Jadi kalau yang diangkat itu orang yang tidak berkompeten, itu ya akhirnya nanti akan ada kehancuran, ya. Ngurusi ekonomi tapi dia tidak ahli ekonomi, ya rusak itu. Ngurusi kesehatan tapi tidak ahli kesehatan, ya rusak, ya. Ngurusi transportasi tapi tidak ahli transportasi, ya rusak itu. Maka kalau amanah itu diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, itu akibatnya akan terjadi kehancuran. Sebaliknya kalau kita memilih pemimpin atau memilih yang kita tunjuk, kita amanah itu memang ahlinya, ya, dia ahli misalnya telekomunikasi, ya, jadikan ahli menteri telekomunikasi. Atau mungkin ya kalau kita ya mungkin memperbaiki alat-alat kita lah. Kita punya radio, ya, tapi kita ya perbaiki ke tukang jam, ya, keliru, ya. Atau kita punya jam tetapi dibengkelkan ke tukang radio, ya keliru gitu. Kita punya sepeda motor, bengkelkan kepada bengkel sepeda, ya tidak paham, tidak ngerti tentang sepeda motor dan sebagainya. Jadi apabila amanat itu diberikan kepada yang bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Ini pesannya itu. Nah, termasuk mungkin ada, ya, kalau kita paling dekat misalnya tentang urusan RT, urusan RW, urusan pimpinan-pimpinan, ya. Kalau di majelis takfir ada ketua kelompok, ada ketua cabang, ada ketua perwakilan, itu mestinya dipilih yang ahli, artinya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan amanahnya, sehingga kalau terpilih orang yang ahlinya, maka itu akan memberikan kebaikan. Sebaliknya, kalau yang terpilih itu bukan ahlinya, itu akan memberikan kehancuran. Ya, itu saja. Mudah-mudahan kita bisa memahami bahwa kemunafikan yang pertama yang kita bicarakan adalah tentang hadis-hadis adalah khianat, ya. Khianat itu ciri kemunafikan. Ya, terima kasih Ustaz. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000, atau Anda dapat melakukan panggilan WA atau mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553.000. Namun sebelumnya kita simak informasi yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kita kembali lagi dalam program unggulan Fajar Hidayah. Pagi ini bersama dengan Ustadz Dr. Setia Budi Santoso. Kami mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000, atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553.000. Untuk pertama kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa, di mana? Dari Bu Sri, Mas. Ibu Sri di Pacitan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu Sri. Terima kasih. Begini Ustadz yang saya tanyakan, orang yang menyaksikan tidak mau menjadi saksi itu maksudnya dan contohnya yang seperti apa dan gimana, mohon tausiahnya. Ya. Dan untuk yang kedua, orang yang tidak mau melaksanakan zakat penghasilan, suatu contoh misalnya penghasilan pertanian, itu kan yang diairi dengan air hujan itu zakatnya 10%. Apabila dia tidak mau menzakati atau mengeluarkan zakat cuma 2,5%, seperti itu, tidak sepenuhnya, itu apakah
itu termasuk orang yang gigir. Demikian Ustadz, mohon tausiahnya. Atas tausiahnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagai saksi itu harus melaksanakan atau menyampaikan apa yang dia saksikan ya. Contohnya misalnya di pengadilan, ada pengadilan tentang misalnya kecelakaan ya. Bapak dijadikan saksi dalam kecelakaan itu, kamu melihat apa kejadian di jalan tadi bagaimana itu misalnya, atau juga di pengadilan ada bahasa saya sekarang misalnya tentang korupsi ya, kamu bagaimana melaksanakan kegiatan itu, kamu tahunya bagaimana tentang pengaturan keuangan dan sebagainya, itu menjadi saksi. Atau banyak hal ya, termasuk mungkin kita menjadi saksi dalam pertengkaran, percekcokan antara dia bulan dan bulan itu tadi, nah kamu menyampaikan apa yang apa adanya, itulah saksi yang melaksanakan kewajibannya. Tapi kalau yang disampaikan itu menyalahi apa yang dia lihat, itu namanya dusta, artinya saksi yang tidak amanah itu. Jadi kalau menyampaikan hal yang tidak benar, itulah saksi yang dusta. Tadi tidak sesuai dengan kebenaran. Itu yang pertama tentang saksi ya. Saksi itu artinya menyampaikan apa yang dia lihat, itu apa yang dia laksanakan, itu namanya saksi yang amanah. Kemudian yang kedua tadi tentang orang yang zakat ya, memang masing-masing di antara kita tuh pemahaman tentang zakat itu masih lemah ya. Kadang-kadang kita tidak merasa perlu zakat ya. Nah karena melemah zakat maka tidak dilaksanakan, ya itu termasuk dosa kan gitu. Tentang misalnya perlu kita mengeluarkan zakat kalau kita mendapatkan harta seberapapun, itu kan kebanyakan memang tidak ada itu. Artinya zakat itu kalau sudah memenuhi haul atau nisabnya itu ya memang wajib harus. Bahkan kalau zaman Rasulullah ada namanya amil itu boleh menghitung harta seseorang ya. Oh ini sudah memenuhi nisab, ini ke haulnya sudah masuk, itu wajib zakat. Itu wajib zakat. Bahkan pada saat Umar sampai diperangi kalau tidak melaksanakan zakat. Tapi sebenarnya Rasulullah memberikan pelajaran juga, seberapa kita punya penghasilan ya kita keluarkan ya. Dalam contoh itu ada Rasulullah melihat orang punya cincin ya. Cincin itu kan kecil, tapi cincin belum dizakati oleh Rasulullah, itu kamu memakai cincin dari api neraka. Kemudian ada orang punya kalung kecil juga, ya keluarkan zakat. Kalau kamu tidak mengeluarkan zakat, itu kamu memakai kalung dari api neraka. Itu artinya jiwa zakat itu seperti itu, sebatas kemampuan. Lah adapun mestinya tanah pertanian itu harus mengeluarkannya, itu pemahaman kita, jadi harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan bagaimana, ya berdosa gitu. Karena kalau kita punya hasil dari pertanian ya kita laksanakan. Kalau ada pengairan berarti ya 5%. Kalau menanam pohon tapi tidak mengurusi atau tidak ya tumbuh sendiri, tidak mengairi, tidak memupuk, tidak ada, yaitu 10% dari hasil yang didapatkan. Itu hanya ya masing-masing kalau tidak melaksanakan karena tidak paham, tidak ngerti. Nah kalau kita ngerti tapi mengabaikan, itulah dua dosa. Nah, kalau tidak ngerti, pelajarannya diberi pelajaran, diberitahu ya bahwa kita perlu zakat ya. Kalau kita punya penghasilan dari tanaman ya, itu kita keluarkan, butuh padi atau mungkin jagung atau mungkin itu kita keluarkan. Berapa hasilnya ya. Kalau memang perlu pengairan atau pemukaan tadi 5% dari hasil yang didapatkan. Itu tentang orang paham apa tidak. Nanti kalau tidak laksanakan ya tentu berdosa ya. Ya, selanjutnya kita sapa pemirsa yang telah terhubung melalui line telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, halo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa, di mana? Dari Ibu Latifah Wonosobo. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Ibu. Ya, begini Pak Ustadz. Suami itu
hutang sama istri, apakah harus membayar? Sedangkan Suami saya utang. pekerjaannya, ya Ya. saya punya utang sama suami, Ya. saya punya utang sama suami, apa harus membayar utang? Iya. Sedangkan dia pekerjaannya yang paling banyak, dia kan bukan biji tunanetra Pak, sesama tunanetra ini Pak. Oh iya. Sedangkan dia kerjaannya paling banyak. Terus saya sekedar bantu. Saya pun misalnya mau mijet cowok tuh nggak boleh. Kenapa saya kalau hutang selalu bayar? Apakah betul seperti itu, Mas Pak Ustaz? Ya. Mohon maaf, mohon tausiahnya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ini tadi yang hutang malah suaminya. Iya, yang mana ya suami itu mestinya ya dia sebagai kepala rumah tangga, arijalu qawwamuna 'alan nisa ya. Yang namanya kepala rumah tangga itu tentu mestinya harusnya dia bertanggung jawab terhadap istrinya ya. Tentang memberi makan, memberi pakaian, memberi perumahan, itu kewajiban suami itu. Lah yang lucu kok maka suami kok malah hutang kepada istri. Ya tentu harus membayar wong itu istrinya, hartanya harta istri dia dapat dari mana, kewajiban suami tidak hanya mestinya tidak boleh hutang, mestinya ya dia malah memberi makan, memberi pakaian, memberi perumahan kepada istrinya tadi, bukan hutang kepada istrinya itu. Jadi itu ya mestinya harus membayar lah suami yang hutang kepada istri tadi. Ya, Ya, kita ke pertanyaan tertulis Ustadz Ya. dari Pak Supriyono yang ada di Batang. Bagaimana kalau orang tidak amanat atau amanatnya itu tidak sempurna Ustadz? Ya. Bagaimana kalau tidak 100% amanat? Apakah juga imannya kurang lengkap Ustadz? Iya, jadi mestinya amanat itu 100%, tidak setengah-setengah ya. Kadang-kadang amanat, kadang-kadang khianat, kadang-kadang amanat, ya itu tidak. Jadi harus setiap ada amanat dilaksanakan 100%. Tidak ada istilah separuh-separuh, setengah-setengah itu. Artinya kalau seseorang itu kadang amanat, kadang khianat, itu berarti termasuk golongan khianat, bukan golongan amanat. Yang namanya golongan amanat itu adalah mereka yang melaksanakan semua amanah yang diberikan ya. Semua dilaksanakan itu namanya orang amanat. Tapi kalau ada sebagian dilaksanakan, sebagian tidak, itu kan setengah-setengah, itu tidak masuk amanat itu. Ya. Ya. Kami masih mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000. Kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa, di mana? Dari Ibu Mutrika, Bengkulu Utara. Ya, silakan Ibu. Rika. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu Musrika Ya, Penggul. setelah kami dengarkan uraian dari Quran surat 9 ayat 79 itu, yang saya tanyakan, apa sanksi bagi orang yang ingkar janji kepada Allah pada Quran yang surat 9 ayat 17 tadi? Tolong jelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di surat 9 ayat 79 ya, surat At-Taubah ayat 79 yang artinya orang-orang munafik itu adalah orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh disesekakan sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itulah menghina mereka, Allah akan membalas penghinaan mereka itu dan untuk mereka azab yang pedih. Jadi ciri orang munafik itu dalam hal harta atau dalam hal infak atau dalam hal itu ya bahasanya dia tidak mau mengeluarkan harta. Itu kalau ada orang mengeluarkan harta, orang infak itu bahasa Jawa dipaido ya, dicerca, dicaci maki, dilecehkan ya. Kalau ada orang mengeluarkan harta kok dengan sukarela dia ya istilahnya banyak ya, mengeluarkan harta dengan ya contoh misalnya ada yang 1 juta, ada yang 100 juta, kan kita lihat, kita dengar itu ya, di akad pagi itu ada orang infak 100 juta, ada orang infak 1 juta, ada orang 5 juta, 10 juta itu. Nah dia juga
komentarnya jelek ya. Orang munafik itu paling riak ya. Paling hanya kepengen disebut dermawan, paling disebut itu. Jadi dia mencela atau mencerca orang yang infak secara sukarela. Kita tidak tahu hatinya bagaimana, tapi kita menilai orang yang infak besar itu dia berarti riya. Padahal itu mungkin memang ikhlas karena Allah yang memberikan kepada yang perlu, yang penting dia mengeluarkan harta, kemampuannya besar ya, karena hasilnya besar dia infaknya besar itu. Tapi orang munafik mencela mereka, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang ya infaknya sebatas kemampuannya ya, ada yang cuma 5.000, ada yang punya 10.000, itu ya dicela, segitu kok dikumpulkan, diinfakkan ya, itu dapat apa ya? Uang 5.000 itu nggak mungkin bisa membeli tanah ya, nggak mungkin bisa membeli gedung itu. Padahal dia mengeluarkan harta sebatas kemampuannya, memang penghasilannya kecil ya, dia itulah orang munafik. Jadi kalau ada orang mengeluarkan besar dicela, dicerca, mengeluarkan kecil sedikit juga dicela ya, dianggap enggak penting, padahal dia mengeluarkan harta itu di jalan Allah sebatas kemampuannya. Saya beri contoh saja, misalnya konglomerat ya, dia hasilnya satu hari misalnya 1 juta ya, dia mengeluarkan harta sekian situ, itu berarti ya memang kemampuan itu. Sebaliknya yang saya di antara mungkin ojol, mungkin tukang becak itu kemampuannya kecil ya, dia mungkin hasilnya satu hari misalnya 100.000 ya, dia mengeluarkan 50.000 itu hebat, bagus itu, 50% kan hebat. Tapi dicela juga lah, cuman 50.000 ya, cuman 5.000, cuman 10.000, padahal dia sudah mengeluarkan besar itu. Maka ciri orang munafik tadi, dia tidak mau mengeluarkan harta di jalan Allah, tapi mencela orang yang mengeluarkan di jalan Allah, baik yang mengeluarkan besar atau banyak maupun orang yang mengeluarkan kecil. Itulah cirinya orang munafik ya. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Pak Lastono yang ada di Purwodadi. Ya. Orang ngaku Islam, sholatnya itu mau, tapi tidak mau bayar zakat. Itu hukumnya bagaimana Ustadz? Ya dosa ya. Kewajiban Islam itu ada 5 ya. Rukun Islam itu ada 5 lah. Selain syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu. Orang sudah sholat, orang sudah mengeluarkan zakat, orang sudah puasa, padahal dia mampu bisa haji, tetapi tidak haji juga dosa ya, karena kewajibannya tidak dilaksanakan itu. Atau sebaliknya, ada orang syahadat, sholat ya, mungkin zakat, mungkin haji, tapi tidak mau puasa ya, bulan Ramadan, ya dosa ya, karena kewajibannya tidak dilaksanakan. Tadi kalau dia sholat, dia sudah syahadat tapi tidak mau zakat, itu ya dosa. Itu nanti pengadilan ada di tangan Allah ya. Allah telah melihat orang itu bagaimana. Kalau dia tidak mengeluarkan zakat, ya termasuk orang yang berdosa, karena zakat itu kewajiban. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Ibu Suwarti di Sulawesi Selatan. Bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak yang sudah berkeluarga Ustadz? Ya. Baik anak perempuan maupun laki-laki. Karena anak-anak sama sekali tidak pernah mengaji. Kita sebagai orang tua juga baru ngerti tentang agama mentausiahnya. Iya, ya semaksimalnya ya. Walaupun anak itu sudah keluar dari rumah kita, sudah mandiri ya, kalau kita lihat belum ngaji ya kita ingatkan ya, kita tegur ya, kita sampaikan ya. Orang itu kalau tidak ngaji kan tidak ngerti tuntunan, tidak ngerti benar dan salah, tidak ngerti jalan yang lurus ya. Maka kapan ketemu, kapan ya diingatkan ya. Syukur misalkan pakai WA atau pakai telepon ya, sudah ngaji belum itu, karena memang orang itu wajib ngaji, wajib menuntut ilmu, karena kalau tidak menuntut ilmu akhirnya tersesat ya, keliru jalannya yang tidak ditempuh, yang tidak, jalan yang salah, akhirnya keliru jalan di dunia itu lebih berat daripada kalau nanti di akhirat. Tapi kalau orang tahu jalan yang lurus ya, itu hidupnya di dunia pun terselamatkan itu. Jadi semaksimalnya kalau sudah punya anak dan punya ya mungkin cucu atau sudah keluar dari rumah tangga kita, ya semaksimalnya kita ingatkan ya.
maksimal Ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Ibu Tri di Kutoarjo. Ya. Kemarin ketika saya sedang mulai sholat duha, kebetulan ada tetangga yang ketuk-ketuk pintu Ustadz dan memanggil saya. Konsentrasi sholat saya jadi buyar, akhirnya saya membatalkan sholat. Iya. Apakah yang demikian itu boleh? Dan yang kedua, membaca doa iftitah pada sholat hari raya itu pada saat setelah takbir pertama atau setelah selesai imam takbir 8 kali Ustadz? Ya, yang pertama mestinya tidak membatalkan sholat ya, dan itu pelajaran bagi kita. Jadi kalau kita sedang sholat, sebaiknya di depan pintu dituliskan sedang sholat ya, dipasangi tulisan sedang sholat itu, sehingga kalau ada tamu mengerti itu. Jadi kalau tadi misalkan ada tamu, assalamualaikum, godok-godok, kita sedang sholat, kita laksanakan sholat sampai selesai. Baru nanti setelah kita selesai, baru keluar menemui itu. Misalnya tamunya itu ngerti aturan, kalau udah dia 3 kali salam tidak ada orang, ya pulang. Pada saat itu mungkin karena sedang sholat ya, artinya tidak ditemui oleh sohibul bait yang punya rumah, ya pulang. Tapi kalau ibu membatalkan sholat itu ya kurang bagus ya. Jadi pelajaran besok lagi kalau sedang sholat, di depan pintu ditulisi sedang sholat itu. Di antara toko-toko kita banyak ya, orang punya toko ya sedang sholat ya tulisi sedang sholat. Jadi kalau ada pembeli, oh ini yang punya sedang sholat itu, jadi tahu. Jadi pakai tulisan di depan rumah atau di depan pintu sehingga kita jangan sampai terganggu pada saat sholat. Yang batalkan sholat itu yang kurang benar, jadi tidak boleh. Jadi nanti tetap melaksanakan sholat sampai selesai. Loh, kok keluar kok ternyata yang tamunya sudah pulang, ya sudah nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat hari raya itu baca doa iftitahnya setelah takbiratul ihram ya. Begitu takbir pertama, kemudian baca doa iftitah, baru ya mungkin 7 kali atau 5 kali yang 7 kali itu nanti setelah doa iftitah. Jadi kita doa iftitah setelah takbiratul ihram ya. Bukan setelah 7 kali takbir baru takbiratul ihram. Itu bukan berarti sudah takbir tadi. Tapi maka ini juga pendapat kita kan, ya kalau dihitung bukan 7 kali tapi 8 kali ya, karena ada tambahan takbiratul ihram dulu, kemudian doa iftitah, kemudian 7 kali, itu berarti 8. Begitu pula rakaat kedua itu takbirnya menjadi 6 karena takbir dari sujud kemudian tambah 5 kali. Bukan tambah 4 kali, tapi tambah 5 kali. Jadi takbiratul ihram itu setelah takbir doa iftitah setelah takbiratul ihram yang pertama itu. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Pak Sulis di Semarang. Untuk penghasilan dari usaha persewaan mobil, apakah zakatnya harus memenuhi nisab setelah 1 tahun Ustadz? Mohon tausiahnya. Iya, jadi memang ada 2 pendapat ya dalam hal pelaksanaan zakat itu. Memang ada yang menghitung perkara nisab dan haul itu, dan memang ada hadisnya, dan memang bahasa saya memang wajib 100%. Artinya kalau ada amil itu boleh menghitung harta seseorang ya, sudah memenuhi nisab apa belum, apa memenuhi haul apa belum, itu harus dikeluarkan zakatnya bagi mereka yang itu, kalau ada amil namanya. Tapi jiwa zakat itu tidak menghitung haul dan nisab itu. Kapan dia mendapatkan hasil ya, kapan dia mendapatkan harta, langsung keluarkan ya. Termasuk gaji kita cuman ya katakanlah 2 juta, 3 juta, 5 juta, ya langsung kita keluarkan ya. Mungkin kita dapat tip apa, mungkin kita dapat harta dari mana, itu langsung kita keluarkan, itu kita potong 2,5% untuk zakat. Itu namanya jiwa zakat. Tapi kalau pakai perhitungan nisab dan haul ya monggo. Memang kalau sudah nisab dan haul itu wajib ya. Ada pesan Rasulullah kepada amil itu ya, bahasanya jangan mendolimi orang yang ya istilahnya apa ya,
dalam mengambil zakat itu kalau memang belum saatnya ya jangan dizalimi, karena doanya orang yang teraniaya itu akan segera diterima oleh Allah. Artinya kalau belum saatnya zakat, diwajibkan zakat dengan dipaksa, itu namanya zalim. Tapi kalau dia mengeluarkan zakat, ya hadis yang panjang yang mengeluarkan zakat itu, kalau dia memang secara sadar, secara istilahnya dengan rela, sukarela mengeluarkan zakatnya, walaupun belum memenuhi nisab, walaupun belum memenuhi haul, itu amil zakat wajib menerima, ya, tidak boleh menolak, ya. Orang ini belum memenuhi nisab, ini belum memenuhi haul, tidak ada, harus diterima. Jadi itulah namanya jiwa zakat. Berapapun dia mendapatkan hasil, langsung keluarkan zakatnya, itulah. Tapi kalau ada yang menghitung zakat itu nunggu nisab dan haul, ya monggo saja itu. Ya, jawaban dari pertanyaan Pak Sulis sekaligus yang mengakhiri Fajar Hidayah kali ini. Ustadz, terima kasih atas tausiahnya. Semoga dapat menjauhkan kita dari sifat-sifat kemunafikan, ya Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi program unggulan Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini bersama dengan Ustadz Dr. Setio Budi Santoso. Saya Fatih Akil Muslim, starkan kru yang bertugas menundur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.